kecurigaan soalnya ada perempuan lain sejak kapan nggak mengalami KDRT itu sebelum atau sudah mengenal si perempuan? Udah lama sih, udah lama, udah hampir 1 tahun sih ya, udah hampir 1 tahun mereka berhubungan tapi nggak ngaku. Tapi ini aku udah ketemu ceweknya juga sih, udah ketemu ceweknya, kami udah foto bareng juga sama pengacaranya. Mereka udah ngakuin tapi berhubungan lagi gitu mas. Ini Malah sudah Kesepakatan ya. malah antara klien kita dengan si pelakor ini ya sudah membuat kesepakatan gitu bahwa mereka sepakat untuk tidak berhubungan lagi. Tapi kenyataannya sampai dengan saat ini masih gitu. Padahal ini kan istri sah. Kurang baik apa seorang istri sah sudah sampai membuat kesepakatan gitu. Tapi ternyata kan dihianati juga, bahkan tetap dilakukan tindakan kekerasan. Sehingga klien kami berat badannya dari 75 kilo sekarang sudah turun sampai dengan 40 kilo ya. 48 kilo, kurang lebih 25 kilo lebih gitu. Sudah turun berat badan, kesehatan fisik, mentalnya juga sangat terganggu gitu. Dan ini terkesan kasusnya diperlambat ya. Makanya kita minta atensi karena seharusnya kan seseorang pejabat itu mencerminkan hal yang baik, bukan malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi sekarang berniat untuk membatalkan perkawinan. Jadi kan ini tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat melecehkan pihak dari wanita gitu. Tadi lebih jelas Ya. KDRT seperti apa yang Ngomongnya keras nih. Iya. Pertama di Papua dulu. Yang pertama saya di KDRT di Papua. Itu udah sering banget. Itu udah sering banget di KDRT, tapi saya nggak pernah lapor ya. Terus pernah waktu di Papua terakhir saya disekap di rumah sampai orang Polres datang, satu Polres datang tuh malam-malam. Itu saya disekap di rumah, pokoknya disekap di rumah dinas. Terus baikan lagi, tapi KDRT lagi saya akhirnya laporkan. Terus ya alat aja, alat. Ini laporan di Polres Merauke ya, Ini yang di Papua. Polres Merauke. Ditunjukin aja. Terus yang kedua itu setelah ada perjanjian ini kan, saya tanya waktu itu sama suami, masih berhubungan nggak sama wanita ini? Bukan dijawab, malah dia marah-marah ke saya nggak jelas. Terus deh gitu, dia dorong saya ke tangga, saya dipukul pakai koper, saya didorong. Terus kayak gitu dia ninggalin saya gitu aja, saya dibohongin. Ya. Dan ini juga surat laporannya itu kejadiannya di Merauke tanggal 14 September 2023. Makanya ini kan terkesan sangat lambat sekali karena penetapannya sudah sebagai tersangka ya kalau untuk Nah, yang itu yang di Polres Tangerang yang Kota. di Polres Tangerang Kota kan. Papua Nah, kalau belum. yang Papua kan memang masih belum. Jadi kita juga menunggu ini sampai dengan saat ini perkembangannya bagaimana mengenai laporan dari tanggal 14 itu ya Bang, karena sampai sekarang masih belum jelas apakah ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa. Berarti ada kontak fisik juga yang dilakukan. Oh iya. Iya, ada Fisik. sanksi fisik. Mbak, berarti Mbak tidak pernah KDRT itu setiap kali Mbak menanyakan Iya, dia selingkuh apa kayak gitu? iya, kayak gitu. Sudah visum, sudah semua Sudah dilaporkan juga. sudah dilaporkan juga. Malah sudah 6 bulan dilaporkan, malah dia sekarang nyerang aku, ngelapor balik, katanya aku nabrak dia gitu. Padahal aku nggak pernah nabrak dia sama sekali, malah saya dilaporin balik yang enggak gitu loh. Padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak pernah ngapa-ngapain dia, malah saya dituduh balik, dilaporkan balik. Terus kayak saya dibilang mencemarkan, saya ngomong ke wartawan dibilang mencemarkan nama baiknya beliau. Padahal memang benar-benar ini terjadi, ini kejadian. Tapi mereka semua bilangnya saya tuh halusinasi lah apa. Mereka bilang saya halu, dia bilang katanya saya tuh ngada-ngada katanya gitu. Ini semua di sini sih ditulis, di sini sih. Bisa dibaca. Bentar boleh. Oh iya, lengkap. semua ada. Kita udah ada bukti-bukti Semua ada. Nanti kalau kalian minta boleh. percakapan mereka ya Banyak, udah ada banyak. semua.
dipukul pakai koper sampai luka-luka nih. Ada. Ya, Ya, di sekujur tubuhnya. ya. Dari keluarga Mbak Fani sendiri sudah mengetahui dengan kejadian ini? Keluarga Mbak Fani. Saya nggak udah pasti tahu, tapi kan karena saya kan anak tunggal ya, jadi nggak terlalu banyak cerita sih mas. Saya orang Artinya tidak mengetahui dengan kejadian KDRT ini. iya tahu, tapi saya nggak banyak cerita soalnya. Tidak terlalu mendalam lah ceritanya gitu. Mbak, hak sebagai istri sudah ganti penuh sejak kapan, Mbak? Sudah 3 bulan ini. Terus saya juga ditalak lewat WhatsApp Februari. Saya ditalak lewat WhatsApp, terus diblok sekarang nomor teleponnya. Bapak nih, dengan perlakuan suami seperti ini, keinginan dari Bapak nih terhadap rumah tangga Bapak ini seperti apa? Keinginan berdamai atau seperti apa? Jujur saya pengen suami saya pulang. Saya nggak mau berantem. Saya cuma pengen baik-baik aja. Ya, artinya begini Mas ya. Kalau itu kan cerita dia sama suami. Kalau kami yang hadir di sini itu kan mendampingi soal masalah hukumnya. Ya, Yang pertama bahwa Pak Asep Kosasi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah ada SP2HP ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Yang kedua ada laporan juga yang Polres Merauke yang saat ini kami lagi tunggu apa statusnya masih sidik atau sudah tersangka juga. Gitu. Karena semua alat buktinya lengkap, ya, alat bukti dari visum, dari saksi semuanya lengkap. Sehingga kami minta juga pihak kepolisian karena Polres Metropolitan Tangerang Kota itu di bawah wilayah Polda Metro ya, kepada Pak Kapolda juga untuk memerintahkan ke Pak Kapolres Kota untuk segera melakukan penahanan terhadap Pak Kosasi ini, Pak Asep Kosasi ini. Karena ini menurut saya, menurut kami sebagai tim hukum, ini sesuatu yang tidak perlu ditiru sebagai pejabat negara itu. Harusnya dia memberikan contoh yang baik kepada publik, kepada masyarakat sebagai pejabat negara. Bahkan ini menjadi salah satu presiden buruk ya terhadap pejabat negara yang melakukan KDRT yang berkali-kali gitu. Karena 2 laporan nih, laporan di Polres Merauke dan juga yang bahkan ada yang tidak dilaporkan. Ada dugaan kenapa ada KDRT karena ada dugaannya adalah ada orang ketiga atau ada pelakor gitu loh. Oleh karena itu kami juga berharap supaya Kementerian Perhubungan melalui surat kami dan Inspektorat juga di Kementerian Perhubungan untuk segera memproses kasus ini. Karena kami lihat dari ada gugatan ini untuk membatalkan perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Ini kan ada dugaan kami bahwa supaya dia menjelek-jelekan di dalam gugatan itu bahwa dia punya masa lalu yang buruk dan lain sebagainya. Kan harusnya kan dari awal kalau kamu seperti itu. Kenapa? Setelah kejadian kami sudah laporkan berkali-kali, baru muncul ini menjelekan istri sahnya sendiri kan. Menurut kami tidak pantas lah seperti itu. Tetapi tidak apa-apa karena gugatan sudah layak, kami akan membantah semua yang ada. Selanjutnya kami juga supaya proses pidananya segera ditindaklanjuti, yang juga di Inspektorat juga segera ditindaklanjuti. Bahkan Pak Menteri Perhubungan untuk supaya turun tangan juga, karena ini pejabat Bapak gitu loh. betul. Maksudnya jangan dibiarkan seperti ini terus. Bahkan klien kami sering datang ke Kementerian Perhubungan minta perlindungan hukum, bahkan minta hak-haknya. Ini saling lempar tangan gitu. Iya, betul. Sehingga saat ini dia juga istri terlantarkan benar, Betul. tidak mendapatkan haknya sama sekali sampai saat ini gitu. Ya. Jika misalnya terbukti bersalah sih, Pak, pasal apa yang disangkakan? Ya, pasal 44 itu memang ancaman hukuman di bawah setahun. Nah, karena mungkin di situ dilihat penganiayaannya mungkin penganiayaan berat, ringan dan lain sebagainya. Tapi bukan masalah ancaman hukuman. Perbuatan yang bersangkutan ini yang kita lihat bahwa itu sebagai pejabat negara tidak layak pantas karena yang banyak kejadian digunakan alat ya untuk melakukan dugaan kekerasan itu dia menggunakan alat seperti kopor dan juga bahkan Disekap ya. makanya ini yang menurut kami harus ditindaklanjuti segera dan supaya klien kami mendapatkan hak dan juga kepastian hukum dan juga keadilan.
Mbak Fani, maaf sebelumnya terjadi KDRT itu setelah menikah apa setelah kenal dengan perempuan itu, dan boleh tahu Mbak Fani menikah di tahun berapa dan sampai sekarang sudah berapa tahun? Aku menikah dari tahun 2021 sampai sekarang udah 2 tahun sih, sudah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu mendapatkan KDRT? Iya, Setelah menikah pun juga ya? iya. Jadi berarti dia selingkuhnya, diduga selingkuh itu sejak menikah ya Mbak? Sejak Iya. awal menikah? Sebelum dan setelah menikah juga ini KDRT-in aku. Sudah berapa kali ngegapin dia? Sudah nggak kehitung sih Mbak, udah capek. Bahkan sampai buat surat kesepakatan, tapi tetap diulang lagi gitu Dengan perempuan yang sama? dengan perempuan yang sama. Komunikasi terakhir kapan? Februari. Sekarang nggak ada komunikasi sama suami? Iya, semua diblok. Ini Masih mempertahankan nggak Mbak? Saya mau suami saya balik. Nggak trauma mungkin dengan apa yang telah Kejadian KDRT trauma. itu Mbak? Jujur aku trauma banget. Kalau aku trauma karena diselingkuhin. Tapi aku bisa maafin. Aku cuma pengen suami aku balik. Oke, di sini kan di surat kesepakatan dibilang para pihak sepakat apabila setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama ini didapati ternyata pihak pertama dan pihak ketiga masih berhubungan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas, bentuk komunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media elektronik dan pesan elektronik, maka pihak kedua akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Berarti kan ini udah disepakati kan para pihak gitu. Tapi setelah dibawa ke ranah hukum malah sekarang dia melakukan pembatalan perkawinan. Jadi sudah di KDRT, dianiaya ya kan. Apalagi sampai disekap, mengalami trauma fisik, kerugian mental, psikis. Terus sekarang pernikahannya mau dibatalkan juga. Sementara ini kan salah seorang pejabat gitu. Apalagi sudah ditetapkan menjadi tersangka di Polres Tangsel. Jadi ini kan butuh perhatian yang sangat khusus gitu. Karena sudah berkali-kali termasuk kita juga sebagai pengacaranya kita langsung datang ke Kementerian Perhubungan, memang sepertinya dioper-oper. Dan ini sudah berlarut-larut. Jadi kita minta kepastian hukum juga. Semoga menjadi atensi Pak Kapolda juga, karena memang di mana sih haknya wanita? Saya juga sebagai pengacaranya juga sangat terenyuh ya, karena sekarang kalau kita bicara sama dia aja kelihatan kan, ketika orang mengalami trauma kan bergemeteran ya kan, badan juga udah beda banget sama waktu awal menikah, terus tidak dibiayai sama sekali, hidupnya lontang-lantung. Ini kan kasihan, di mana hak wanita gitu, apalagi dilakukan seorang pejabat. Ini kan sangat tidak bermoral, makanya kita meminta atensi termasuk ke Kementerian Perhubungan agar segera langsung bisa membantu proses hukumnya gitu, untuk mungkin dipanggil kan gitu, jangan malah dilindungi, karena kasihan nanti akhirnya menjadi contoh pejabat publik yang lain, gampang-gampang aja ya kan. Di mana harkat martabat seorang wanita kalau kita sendiri tidak sama-sama membela? Dikasih nafkah nggak Mbak selama bulan Februari yang sekarang? Enggak. Pernah sama sekali. Sekali. Boleh dikasih lihat foto yang KDRT-nya? Iya, nanti dikasih. Nanti Ya. dikasih. Nanti kita stock shot deh. Kita. Jangan. Suami Mbak itu kenal pelakor itu sebelum atau setelah? Setelah kenal saya sih. Si pelakor ini siapa sih, teman? Eh, Seorang yang penting? Dia dokter sih, dokter di Surabaya. Dokter. Juga terakhir mungkin kalau yang ingin diungkapkan ke Saya cuma pengen suami saya balik. Pulang, Pi. Tobat. Sadar. Saya capek.
Oke?